Hello guys, welcome back to AREKG channel. Radang amandel, apakah perlu operasi serta solusinya? Radang amandel atau dalam istilah medis disebut tonsilitis tidak selalu harus dioperasi. Tindakan operasi yang disebut tonsilektomi hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai radang amandel, kapan perlu operasi serta solusinya. Apa itu radang amandel? Radang amandel adalah peradangan pada tonsil, yaitu dua kelenjar getah bening yang terletak di bagian belakang tenggorokan. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, terutama Streptococcus pyogenes, yang juga menyebabkan radang tenggorokan. Gejala radang amandel. Gejala yang umum terjadi meliputi sakit tenggorokan, kesulitan menelan, amandel membengkak, dan kemerahan, lalu demam, bau mulut, sakit kepala, pembesaran kelenjar getah bening di leher, bercak putih atau kuning pada amandel jika disebabkan bakteri. Apakah radang amandel harus dioperasi? Tidak semua kasus radang amandel memerlukan operasi. Biasanya pengobatan dengan obat-obatan dan perawatan di rumah sudah cukup. Namun operasi diperlukan jika tonsilitis kronis atau berulang. Radang amandel terjadi lebih dari 7 kali dalam setahun, atau 5 kali per tahun selama 2 tahun berturut-turut, atau 3 kali per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Sulit bernafas. Jika amandel membesar hingga mengganggu pernapasan, menyebabkan sleep apnea atau gangguan tidur karena nafas terhenti sementara. Kesulitan menelan. Jika pembengkakan amandel mengganggu makan dan minum. Abses peritonsil atau kumpulan nanah di sekitar amandel. Jika infeksi menyebar dan menyebabkan abses yang sulit ditangani dengan antibiotik. Tidak merespon pengobatan. Jika radang amandel tidak membaik meski sudah diberi antibiotik atau pengobatan lain. Solusi untuk radang amandel. Jika tidak memerlukan operasi, pengobatan bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Pengobatan medis, antibiotik, jika penyebabnya bakteri seperti radang amandel akibat Streptococcus. Obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan demam. Pengobatan rumahan, istirahat yang cukup untuk mempercepat pemulihan. Minum banyak air agar tenggorokan tetap lembab dan tidak kering. Kumur dengan air garam untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Minum teh hangat dengan madu untuk meredakan iritasi tenggorokan. Hindari makanan pedas dan berminyak agar tidak memperparah iritasi. Cara mencegah radang amandel. Untuk menghindari radang amandel, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan tangan terutama sebelum makan dan setelah menyentuh benda kotor. Menghindari kontak dengan orang yang sakit karena radang amandel bisa menular melalui percikan air liur. Mengkonsumsi makanan sehat terutama makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menjaga hidrasi dengan banyak minum air putih agar tenggorokan tetap lembab dan sehat. Tidak merokok dan menghindari polusi karena asap rokok dan polusi bisa mengiritasi amandel dan meningkatkan resiko infeksi. Kapan harus ke dokter? Segera periksa ke dokter jika radang amandel berlangsung lebih dari 10 hari. Sulit bernapas atau menelan. Demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Terdapat nanah di amandel. Kesimpulan, radang amandel tidak selalu harus dioperasi. Operasi hanya diperlukan jika infeksi berulang, terjadi komplikasi atau mengganggu pernapasan dan makan. Sebagian besar kasus bisa ditangani dengan obat-obatan dan perawatan rumahan. Jika radang amandel sering kambuh atau semakin parah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan terbaik. Oke guys, sekian saja info dari AREKG channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye bye.